rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita dapat hadir di sidang paripurna dalam rangka penyampaian tanggapan atas pemandangan fraksi-fraksi DPR RI terhadap rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangannya. Atas nama pemerintah, kami mengucapkan terima kasih atas pandangan dan masukan seluruh fraksi di DPR RI agar APBN tahun 2027 kredibel, sehat, dan berkelanjutan. Kami memberikan apresiasi terhadap pandangan fraksi-fraksi DPR RI yang telah disampaikan oleh Bapak Budi Sulistiono dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ibu Nurul Arifin, fraksi Partai Golongan Karya, Bapak Haji Kamrus Samad, fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Bapak Haji Charles Meikyansyah, fraksi Partai Nasdem, Bapak Kaisar Abu Hanifah, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Haji Eki Awal Muharram, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Ibu Farah Putri Nahlia, fraksi Partai Amanat Nasional, dan Ibu Dina Lorenza Audria dari fraksi Partai Demokrat. Bertepatan dengan momentum peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas nikmat dan berkah kemerdekaan, seraya senantiasa memperkokoh semangat persatuan, gotong royong, dan kepedulian terhadap sesama anak bangsa. Di tengah suasana penuh syukur dalam menyambut hari kemerdekaan ini, perkenankanlah kami menyampaikan rasa keprihatinan mendalam atas musibah bencana yang melanda pelosok tanah air, diantaranya banjir dan longsor di Sumatera, gempa bumi yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta kebakaran hutan dan lahan yang melanda Kalimantan dan wilayah Nusantara lainnya. Pemerintah melalui seluruh jajaran aparatur negara berkomitmen penuh untuk memastikan kehadiran negara di tengah masyarakat yang terdampak dengan memberikan bantuan, perlindungan, serta dukungan pemulihan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Semoga saudara-saudara kita yang tertimpa musibah senantiasa diberikan kekuatan, ketabahan, dan keselamatan, serta seluruh upaya penanganan dan pemulihan yang dilakukan dapat berjalan dengan cepat, tepat, dan membawa hasil yang optimal bagi masyarakat terdampak. Pimpinan dan anggota Dewan yang kami hormati, APBN bukan sekedar angka dan dokumen keuangan negara. APBN adalah alat perjuangan untuk memastikan negara hadir, melindungi rakyat, dan mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Karena itu, setiap rupiah APBN harus memberi manfaat yang nyata bagi masyarakat dan mendukung tercapainya cita-cita pembangunan nasional. Pada saat yang sama, keberpihakan kepada rakyat harus berjalan seiring dengan disiplin dan keberlanjutan fiskal. RAPBN tahun 2027 kita rancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan kesejahteraan yang lebih cepat dengan tetap menjaga kesehatan APBN. Kita harus mampu melakukan keduanya, melindungi rakyat sekaligus menjaga kredibilitas dan kesinambungan fiskal. APBN sebagai instrumen utama kebijakan fiskal memegang peranan yang sangat strategis, terlebih di tengah ketidakpastian dan risiko global yang hingga saat ini masih tinggi. APBN memiliki fungsi ganda, pertama sebagai peredam guncangan atau shock absorber untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional dan daya beli masyarakat. Yang kedua, sebagai instrumen countercyclical untuk mendorong perekonomian domestik sekaligus mendukung agenda prioritas pembangunan. APBN juga dirancang sebagai katalis pembangunan agar mampu memberikan dampak yang nyata bagi upaya penurunan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan arah kebijakan tersebut, RAPBN tahun 2027 akan difokuskan untuk mendukung 8 klaster program kerja prioritas nasional
beserta 1 program pendukung atau enabler yang meliputi 60 program kerja. Untuk mendukung agenda pembangunan di tengah gejolak perekonomian global, postur RAPBN tahun 2027 dirancang sebagai berikut. Belanja negara dialokasikan sebesar 4.097,2 triliun rupiah, pendapatan negara ditargetkan mencapai 3.426,0 triliun rupiah. Pimpinan dan anggota Dewan yang kami hormati, fraksi Partai Gerindra memandang APBN harus mampu menjaga daya beli masyarakat, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi dan memberikan perlindungan kepada kelompok masyarakat yang terdampak guncangan ekonomi. Kami mengapresiasi dukungan seluruh fraksi DPR agar belanja negara diarahkan semakin selektif untuk program yang mampu memperkuat ketahanan ekonomi nasional serta menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial terbesar bagi masyarakat sebagai berikut. Percepatan peningkatan kualitas pendidikan antara lain dengan pembangunan sekolah rakyat, sekolah unggul Garuda, dan sekolah terintegrasi, percepatan revitalisasi sekolah dan madrasah, serta peningkatan kualitas pembelajaran melalui makanan bergizi gratis. Pemerataan akses kesehatan, terutama bagi masyarakat di wilayah tertinggal dan daerah dengan keterbatasan layanan dasar, serta memperkuat transformasi sistem kesehatan, mengoptimalkan layanan PBI Jaminan Kesehatan Nasional, serta memperluas cakupan pemeriksaan kesehatan dan revitalisasi rumah sakit. Penguatan program perlindungan sosial dengan tujuan agar masyarakat dapat menjangkau kebutuhan dasar, menjaga daya beli, mengentaskan kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Percepatan pembangunan infrastruktur melalui pembangunan infrastruktur konektivitas, infrastruktur ketahanan pangan dan energi, pengembangan fasilitas penunjang hilirisasi dan pendorong pusat pertumbuhan, serta penataan kembali infrastruktur pada wilayah terdampak bencana. Penyediaan rumah murah, renovasi rumah bersanitasi baik, serta penataan pemukiman dan lingkungan. Fraksi PDIP memandang data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN sebagai bagian dari solusi untuk menetapkan penerima subsidi dan bantuan sosial tepat sasaran dan harus membangun sinergi dengan pemerintah daerah dalam memvalidasi DataSen. Pemerintah akan terus menyempurnakan DataSen sebagai sumber utama untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi agar program pembangunan lebih tepat sasaran, efektif, efisien, dan akuntabel. Pemerintah akan terus menguatkan sinergi fiskal antara pusat dan daerah untuk mendukung agenda pembangunan nasional. Pemenuhan belanja pokok daerah akan dijaga dan diprioritaskan. Kami sepakat dengan fraksi PAN untuk mendorong pemerintah daerah meningkatkan kualitas belanja dan kemandirian fiskal. Oleh karena itu, kemampuan fiskal daerah harus terus ditingkatkan untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah serta mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah. Fraksi PKS memandang kenaikan belanja pemerintah pusat perlu diarahkan untuk mensukseskan program kerja prioritas nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mendukung pencapaian tersebut, kebijakan dan anggaran belanja pemerintah pusat tahun 2027 dirancang untuk memprioritaskan belanja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat, penguatan belanja dan fokus pada efektivitas dan efisiensi program kerja prioritas nasional, dan menajamkan program graduasi kemiskinan serta akurasi data penerima subsidi dan bantuan sosial agar lebih tepat sasaran. Fraksi Partai Demokrat memandang bahwa kebijakan transfer ke daerah harus memperkuat pemerataan sekaligus kemandirian daerah. Selaras dengan hal itu, pemerintah telah merencanakan kebijakan dan anggaran transfer ke daerah tahun anggaran 2027 secara terpadu selaras dengan arah kebijakan fiskal nasional guna mendukung pemerataan agar daerah yang manfaatnya sebagian besar dirasakan oleh masyarakat di daerah.
Pimpinan dan anggota Dewan yang kami hormati, fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah agar potensi penerimaan negara dari aktivitas ekonomi domestik dapat terus dioptimalkan dan penting untuk mendorong peningkatan tax capacity. Sejalan dengan pandangan fraksi-fraksi DPR RI, pemerintah akan terus berupaya meningkatkan pendapatan negara secara bertahap dan berkelanjutan untuk menyediakan ruang fiskal serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan inklusif melalui penguatan tata kelola SDM dan integrasi data dalam melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi untuk memperluas basis perpajakan. Peningkatan kepatuhan dan pengawasan melalui pemanfaatan teknologi informasi, penyempurnaan Kortek, Seisa, Simbara, serta joint program lintas instansi. Kita juga akan melakukan diversifikasi penerimaan negara bukan pajak melalui optimalisasi sumber daya alam, pemanfaatan aset negara, dan layanan kementerian atau lembaga. Fraksi Partai Nasdem memandang bahwa target defisit fiskal sebesar 2,4% dari PDB menunjukkan sinyal positif dan konsolidasi fiskal yang sehat. Pemerintah mengapresiasi pandangan seluruh fraksi DPR RI mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan APBN. Sejalan dengan hal tersebut, untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi namun tetap menjaga keberlangsungan fiskal, defisit RAPBN tahun 2027 diusulkan sebesar 2,4% dari PDB. Bapak, Ibu yang kami hormati, perkembangan kondisi global masih sangat dinamis dan penuh ketidakpastian. Konflik di Timur Tengah, khususnya eskalasi ketegangan Amerika Serikat, Israel, Iran, masih bergejolak sehingga terus membayangi kinerja pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global tahun 2026. Namun demikian, berbagai lembaga internasional, Bank Dunia, IMF, dan OECD memproyeksikan perekonomian global akan kembali meningkat pada tahun 2027. Di tengah berbagai kondisi dan gejolak global tersebut, ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun 2026 tumbuh 5,29%, atau semester 1 mampu tumbuh sebesar 5,45%. Pertumbuhan yang solid ini didorong oleh peningkatan investasi yang tumbuh sebesar 6,87%. Dari sisi permintaan, aktivitas ekonomi didukung oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,06% dan konsumsi pemerintah tumbuh 15,97% untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah. Dari sisi supply, ekonomi triwulan kedua tumbuh didorong oleh penguatan kinerja sektor perdagangan, konstruksi, serta sektor informasi dan komunikasi. Pemerintah memandang bahwa perekonomian Indonesia memiliki fundamental yang kuat dan stabil, meskipun masih dihadapkan pada berbagai tantangan dan ketidakpastian global. Perkembangan geopolitik, fluktuasi harga energi dan komoditas, fragmentasi perdagangan global, serta arah kebijakan moneter dan perdagangan negara-negara maju merupakan tantangan yang akan terus diwaspadai ke depan. Pemerintah mencermati semua masukan dan tanggapan atas pandangan fraksi PDIP, fraksi Partai Golkar, fraksi Partai Gerindra, fraksi PKB, fraksi Partai Nasdem, fraksi PKS, fraksi PAN, dan fraksi Partai Demokrat terkait asumsi dasar ekonomi makro tahun 2027. Fraksi PKB mendorong agar pemerintah perlu menggeser sumber pertumbuhan melalui productivity driven growth, melalui reformasi regulasi, efisiensi logistik, digitalisasi, penguatan industri manufaktur, dan peningkatan kualitas SDM. Pemerintah sependapat dengan pandangan fraksi PKB untuk terus mendorong transformasi menuju struktur ekonomi Indonesia yang lebih produktif, menciptakan nilai tambah, dan berdaya saing dalam rangka mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi tahun 2027 sebesar 6% yang sangat penting untuk memperluas kesempatan kerja dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Inflasi diproyeksikan terkendali pada kisaran 2,5% untuk menjaga efektivitas gerak dunia usaha dan daya beli masyarakat. Pengendalian inflasi akan didukung melalui peningkatan produksi pangan, stabilisasi harga, dan kelancaran distribusi komoditas pangan. Nilai tukar rupiah diproyeksikan berada pada level 17.500 per dolar AS dan rata-rata yield SBN 10 tahun sebesar 6,9% seiring dengan sinergi kebijakan pemerintah untuk memperkokoh stabilitas makro, menjaga arus modal, meningkatkan investasi dan kinerja ekspor, serta pengelolaan pembiayaan yang prudent. Berbagai strategi dan kebijakan fiskal serta sasaran pembangunan tersebut menegaskan arah kebijakan RAPBN tahun 2027 yang konsisten untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lebih tinggi serta kesejahteraan yang lebih cepat dan merata. Bapak, Ibu pimpinan dan anggota DPR RI yang kami hormati, demikian jawaban dan tanggapan pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat terhadap rancangan Undang-Undang APBN tahun 2027 serta nota keuangannya. Tanggapan yang lebih lengkap terhadap pandangan fraksi-fraksi DPR kami sampaikan secara tertulis sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban yang kami sampaikan ini. Sebagai penutup, atas nama pemerintah, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas dukungan dan kerjasama segenap anggota Dewan yang terhormat. Kami menyambut baik dukungan untuk membahas lebih lanjut RUU tentang APBN tahun 2027 beserta nota keuangannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi dan memberikan petunjuk kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kenegaraan ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.